Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di channel di Cerita Lilis Koha. Gimana kabarnya teman-teman Umay? Insya Allah sehat, panjang umur, serta berlimpah rezeki dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video di Cerita Lilis Koha malam ini Umay itu mau cerita, mau berbagi pengalaman dengan teman-teman Umay. Kerja di luar negeri ya, tapi Umay nggak cerita langsung gimana kerjanya di luar negeri, tapi Umay mau cerita prosesnya sama motivasinya. Oke, sebelum mulai ceritanya, Umay itu mau ngeliatin sesuatu. Alhamdulillah tadi sama majikan dibeliin ini vitamin D ini buat sebelum tidur, dan Umay juga punya di dapur itu mas, sebelum vitamin D juga, tapi sebelum sudah sarapan. Dan ada dua lagi vitamin, Umay itu lupa vitamin apa. Dan Umay tadi dibelikan ini ini Panadol, dan teman Umay juga dibeliin, pokoknya semuanya lengkap sama. Dan ini buat ini buat ngecek suhu badan. Dan ini ini buat ngecek oksigen sama jantung ya. Jadi semua yang ada di rumah di sini, majikan laki majikan perempuan semuanya punya gitu. Jadi sendiri-sendiri, karena sekarang kata majikan harus banyak minum vitamin, karena dan ada vitamin C juga Umay di dapur. Itu diminumnya itu pagi sama malam, karena kan di sini tuh di Dubai sekarang corona lagi ya, ada lagi gitu. Sebenarnya sih udah udah mendingan gitu, udah baikan, cuman sekarang nggak tahu ini virus yang baru katanya mungkin datang lagi gitu. Ada teman Umay juga yang kena, mungkin ada 2 atau 3 gitu. Yang mudah-mudahan kita semua, apalagi kita di negeri orang, mudah-mudahan sehat, dijauhkan dari segala virus, dari segala musibah. Pokoknya nggak cuman yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, di negara tercinta juga, mudah-mudahan penyakit, wabah semuanya pergi gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah bersyukur banget Umay itu punya majikan baik banget gitu. Jadi dari segala macam itu diperhatiin, dari sampai alat-alat kamar mandi aja gitu, kayak kamar mandi alat-alat mandi kita tuh diperhatiin semuanya gitu, detail banget. Dan pakaian pun Umay ini pakaian penuh lemari, semuanya dibelikan sama majikan, sampai dalam-dalaman pun mungkin ada yang mungkin ada yang komen gitu ya, kan itu mah udah udah kewajiban majikan gitu, karena kan majikan butuh kita ya. Nggak semuanya nasibnya yang kerja di luar negeri itu dapat majikan yang baik. Ada yang majikannya pelit, mungkin ada yang ada yang baik gitu ya, kayak majikan Umay alhamdulillah gitu, masya Allah beliau itu baik banget gitu. Dan Umay itu di keluarga ini udah mau mungkin 13 tahun gitu, alhamdulillah. Jadi Umay itu bersyukur banget, walaupun jauh dari keluarga, nggak ada sanak saudara di sini, tapi alhamdulillah karena majikan baik, jadi kita itu ngerasa nyaman gitu di sini ya, walaupun mungkin gaji nggak sebesar kayak orang lain gitu, nggak apa-apa, yang penting hati kita nyaman, majikan baik, gaji lancar, makan kita alhamdulillah gitu tenang. Jadi ibadah juga, maksudnya makan tenang itu kan terkadang ada majikan yang kita tahu lagi makan terus aja dipanggil disuruh-suruh. Nah kalau majikan Umay alhamdulillah gitu, jadi orangnya nggak kayak gitu. Nah terus masalah makanan, mau masak mau apapun gitu, beliau terserah. Dan yang megang uang dapur aja Umay gitu. Dan jadi walaupun kita jauh dari keluarga itu alhamdulillah gitu, Umay nggak ngerasa sendiri, karena majikan baik alhamdulillah gitu. Oke, kita mulai ceritanya. Nah jadi Umay berangkat ke
luar negeri itu pertama Umay berangkat ke Arab Saudi. Nah jadi prosesnya itu Umay waktu itu lewat PT, dan yang nawarin Umay kerja ke luar negeri itu teman Umay sekaligus tetangga Umay. Tadinya beliau yang mau berangkat, cuman karena beliau punya anak kecil dan nggak diizinin sama suaminya, jadi beliau nggak bisa berangkat. Dan waktu itu yang jadi sponsornya itu masih sepupu beliau. Nah kenapa beliau nawarin Umay, karena kan kebetulan Umay waktu itu pisah sama suami dan anaknya Umay itu dirawat sama bibinya Umay, yaitu adiknya emaknya Umay. Dan waktu Umay di kampung pun Umay udah pernah kerja ke Jakarta, sama kayak di sini jadi pembantu juga. Waktu itu masih baru pisah dari suami dan belum terbiasa jauh dari keluarga, jadi makanya nggak betah waktu di Jakarta itu. Dan yang ngajakin Umay kerja di Jakarta itu temen Umay. Nah di Jakarta itu Umay cuma 2 minggu karena nggak betah, pengen pulang. Alhamdulillahnya majikannya ngizinin gitu. Nah pas Umay pulang kampung beberapa hari Umay ditawarin lagi, cuman itu mah bukan buat kerja PRT, katanya kerja di restoran dan gak jauh dari tempat tinggal Umay, mungkin sekitar 2 jaman deh. Namanya itu daerah Banjarsari. Nah Umay kerja di situ. Umay agak lama di situ, betah gitu. Umay mungkin sekitar 6 bulanan atau 7 bulanan. Nah waktu Umay pulang cuti gitu ke rumah, nah itu ditawarin sama temennya Umay, katanya mau nggak kerja ke Arab Saudi, katanya gitu. Dan tadi kan Umay bilang Umay itu ada motivasi juga. Nah jadi pas Umay pisah sama suami, terus Umay pengen kerja gitu ke Jakarta, makanya diajak temen Umay, mau ditawarin kerja. Karena kan Umay setelah pisah sama suami, Umay itu pingin banget ngebahagiain kedua orang tua, adik-adik, dan juga karena Umay banyak adiknya dan anak. Nah makanya pas ditawarin sama teman Umay, katanya Lis gajinya gede di Arab Saudi mah, katanya. Terus kalau waktu Umay kerja di Jakarta itu kan kecil, cuma 150, tapi alhamdulillah segitu juga. Nah waktu kerja di restoran Umay gaji 260-70 gitu. Jadi pas ditawarin sama teman Umay kerja ke Arab Saudi itu Umay setuju banget gitu, belum mikirin disetujuin apa enggaknya mah sama orang tua gitu. Yang penting Umay aja niatnya udah udah keyang gitu, jadi mau gitu kerja gitu. Dan karena kebetulan juga anaknya Umay itu waktu itu dirawat sama bibinya Umay, adiknya emaknya Umay gitu. Dan Umay teh langsung gitu, pas Umay udah setuju, Umay langsung minta izin sama emak dan sama almarhum abah. Kalau emak mah ngizinin gitu, cuman kalau abah nggak langsung ngizinin. Jadi katanya takut kalau misalnya jauh mah kerja, kalau misalnya yang deket mah nggak apa-apa, misalnya Jakarta kayak Banjarsari waktu itu diizinin, tapi kalau misalnya jauh mah katanya nggak diizinin. Tapi karena niat Umay udah kayang dan udah bulat banget, dan terus Umay kalau anak kecil mah ngerengek ya, terus ke almarhum abah supaya diizinin, supaya direstuin gitu kerja ke Saudi. Dan Umay itu bilang sama almarhum abah itu Umay pingin banget gitu ngebahagiain abah, emak gitu, terus ade putrinya Umay gitu. Dan alhamdulillah setelah itu almarhum abah ngizinin Umay gitu, dan langsung kita bikin surat-suratan gitu buat berangkat ke PT. Dan waktu itu kata sponsor, katanya kita itu harus punya uang pegangan di waktu di PT, proses buat ke luar negeri itu, karena kan katanya mungkin pengen jajan, pengen gitu, pengen beli alat-alat mandi gitu. Jadi harus pegang uang gitu, karena kan prosesnya juga nggak cepet, karena prosesnya lama. Dan Umay itu waktu itu prosesnya itu sampai 3 bulan deh di PT itu. Nah dan akhirnya abahnya Umay itu nggak punya uang sepeser pun, dan alhamdulillah ada rezeki kita, almarhum abah itu ngejual kayu yang ada di kebun pohon kayu, dan waktu itu harganya itu 600, dan semuanya uangnya itu dikasih sama Umay. Dan alhamdulillah akhirnya setelah bikin surat-suratan,
ada izin dari orang tua, kita berangkat ke Jakarta. Dan waktu itu Umay nggak dianterin sama orang tua, jadi cuman sponsor dan teman-teman yang sama kayak Umay mau kerja ke luar negeri. Alhamdulillah Umay itu sebenarnya mah ini teh ngobrol sambil ngap, soalnya tadi habis makan alhamdulillah habis makan teh sup ya. Di sini tuh lagi musim dingin, jadi enak malam-malam makan sup. Oke, nah jadi pas kita udah nyampe di Jakarta itu jadi pas nyampe di Jakarta di PT itu kita nggak langsung medikalan. Jadi kita didaftarin dulu sama sponsor. Nah kalau misalnya pendaftaran udah selesai, nah mungkin besoknya atau besoknya lagi, kayaknya 2 harian deh baru kita di medikal. Dan kalau misalnya hasilnya negatif gitu, jadi kita itu tinggal nunggu turun visa dari majikan. Jadi kita nunggu punya majikan gitu. Dan di PT itu ada satu lagi tempat gitu. Nah itu maaf itu suara air teman Umay lagi di kamar mandi. Nah jadi PT-nya itu punya 2 tempat. Nah tempat yang pertama datang itu buat medikalan sama nunggu punya majikan. Kalau misalnya kita udah punya majikan dan udah fit, nah kita dioper ke tempat yang satu lagi. Nah di tempat yang satu lagi itu tuh buat belajar pekerjaan PRT di luar negeri, dan juga belajar tentang bahasa Arab. Dan belajar tentang pekerjaan PRT di luar negeri itu ya belajar nyalain mesin gitu. Terus is okay, no problem. Terus nyalain gimana nyalain mesin cuci gitu. Nah gimana nyalain microwave, gimana nyalain kompor. Terus gimana ngeberesin tempat tidur gitu. Jadi ngeberesin tempat tidur itu kayak di hotel. Nah terus gimana ngurus bayi. Kalau bayi kan Umay alhamdulillah karena udah punya anak gitu, jadi nggak terlalu ribet. Nah kalau misalnya yang kayak mesin cuci, terus kompor itu mah agak susah ya, karena kan Umay mah di kampung nggak pernah pakai mesin cuci, terus nggak pernah masak pakai kompor. Jadi ada kan yang dari kayu, kalau kita masak di kampung mah pakai kayu bakar gitu, hawu namanya teh, nggak tahu bahasanya Indonesia nama sarua meren hawunya. Dan pas kita nyampe di luar negeri pun semua yang kita pelajari di PT itu lupa, kayak gimana nyalain mesin cuci, gimana nyalain kompor gitu. Nah kalau misalnya bangsa kasur, bangsa anak mah gampang gitu. Dan terus belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab itu banyak perbedaan apa yang kita pelajari di PT dan apa yang kita ucapin di di majikan gitu, tapi ada juga persamaannya. Nah kalau misalnya kita udah belajar bahasa Arab, udah belajar tentang pekerjaan rumah tangga, nah kita baru kita ujian. Dan di dalam ujian itu kita itu kayak benar-benar ujian benar-benar mahasiswa gitu. Jadi ini ketat banget gitu, kita nggak boleh pulpen jatuh, nggak boleh ada suara. Dan kalau misalnya kita kalau misalnya kita bikin suara atau sampai pulpen jatuh, kita itu nggak bisa ikut ujian. Nah kalau misalnya kita udah lulus ujian, nah baru kita pasporan dan PAP-an. Dan pasporan itu nggak gampang ya, nggak sekali kita berangkat ke tempat pasporan kita langsung jadi. Nah waktu itu Umay nggak tahu 2 kali apa 3 kali berangkat gitu. Padahal kita itu kalau misalnya mau pasporan, misalnya yang kerja di PT itu misalnya bilang kita si anu besok mau pasporan gitu. Nah kita mau berangkat katanya jam 3 pagi. Nah jadi kita tuh jam 1 jam 2 itu udah pada mandi, udah pada dandan. Jadi jam 3 berangkat ke tempat pasporan. Ternyata dikira kita yang pertama banget datang ke tempat pasporan. Ternyata PT-PT yang lain udah banyak nunggu di sana. Mungkin mereka mah lebih lebih awal dari kita, mungkin jam 1 pagi atau jam 2 gitu. Nah jadi kan yang didahuluin itu yang daftar pertama gitu, pertama datang. Nah jadi tetap aja kita pergi ke sana pagi juga kan, karena udah pada ada PT yang udah pada datang. Jadi ya udah kita
pulang dengan tangan kosong gitu. Dari pagi sampai kalau pulang itu nunggu sampai mungkin jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Itu waktu Umay, yang nggak tahu kalau misalnya apa sih namanya pengalaman teman-teman Umay yang lain mah yang kerja ke luar negeri gitu. Nah kalau Umay mah itu pengalamannya. Nah terus Nah, terus kalau misalnya kita udah pasporan, nah kita PAP-an, dan di PAP-an itu kita dinasehatin gitu, dikasih nasihat, dikasih wejangan gitu. Nah, dan nasihatnya itu ya kita harus kuat fisik, harus kuat mental, karena di sana kan pekerjaan berat, terus katanya orang sana kan keras-keras, dan Umay itu di sana juga dikasih tahu tentang penyakit maaf kelamin gitu, kayak AIDS. Cuman Umay kan waktu itu nggak kurang ngerti yang penyakit kayak gituan. Tapi kalau sekarang udah di Dubai udah berapa tahun. Nah terus pernah kerja juga di Saudi, di Riyadh gitu, bukan yang pertama, itu yang kedua kali, jadi ngerti gitu kenapa di PAP-an itu dikasih nasihat tentang penyakit maaf kelamin gitu. Nah kalau misalnya kita udah PAP-an, udah pasporan, pokoknya udah proses semuanya gitu, udah beres, nah kita tinggal nunggu penerbangan gitu. Dan pasti kan di PT itu Umay punya kesan-kesan cerita, kenang-kenangan. Nah kenang-kenangannya itu pokoknya mah takut, sedih, pokoknya mah terus seneng ya, gembira pokoknya. Nah takutnya itu kan selalu banyak yang orang kesurupan, jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi takut gitu, kalau misalnya sendirian. Nah terus kesannya lagi, sedihnya lagi ya ya banyak yang orang udah ex luar negeri tapi pada sombong-sombong, jadi bukannya ngasih semangat, ngasih berbagi pengalaman gitu kerja di luar negeri, tapi mereka malah memandang kita yang non itu sebelah mata. Tapi di garis bawahi tidak semua begitu. Dan bahagianya walaupun kita jauh dari keluarga, kita itu waktu di PT itu banyak gitu teman-teman gitu yang sama kayak kita gitu, jadi ngerantau, jadi nggak ngerasa sendiri gitu. Dan kita mau makan tuh ngantri gitu, ngantri panjang, mau ke kamar mandi ngantri juga. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi itu harus bangun pagi-pagi banget ya, mungkin jam 4 lah, jam 3 lah gitu, jadi biar nggak kita nunggu gitu kalau kita cepat-cepat ke kamar mandi mah. Dan paling seneng banget itu pas kita ujian dan PAP-an. Jadi kita ujian itu kayak mahasiswa, beneran mahasiswa. Nah terus pas PAP-an juga kan, PAP-an di tempat mahasiswa, asli mahasiswa, jadi kita itu bener-bener kayak mahasiswa. Terus kan kita pakai seragam putih hitam, kerudung hitam kayaknya, kalau nggak salah apa putih ya Umay. Pokoknya insya Allah kalau misalnya Umay udah pulang ke Indonesia, ada fotonya waktu Umay di PT pas habis ujian. Nah terus anak-anak mahasiswa itu kan nanya, katanya temen mahasiswa baru ya. Iya katanya mahasiswa baru, kata kita teman-teman itu, tapi bukan bukan kuliah kita mah, tapi kuliah ke luar negeri. Nah itu deh kesan-kesan dan kenangannya serta prosesnya Umay pas mau kerja ke luar negeri. Nah segini aja video dari Umay prosesnya ke luar negeri dan kenang-kenangannya di PT. Nah insya Allah next video Umay bakal ceritain part 2-nya, bakal ceritain gimana pas pertama datang kerja ke luar negeri dan masih non, belum bisa ngomong, belum tahu apa-apa. Oke, segini aja video dari Umay, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.